Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton Ustadz Zulkifli. Sebelum meninggal dia menyampaikan cerita dia ketika menghadiri pertemuan ulama sedunia dan harapan orang Palestina bahwa Indonesia lah yang akan membela Palestina. Dan ini berkaitan dengan hasil kerja dari Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama dulu, negara kita yang mengakui pertama juga negara Mesir, Palestina waktu itu masih merdeka. Jadi memang negara Indonesia ini juga dibangun oleh pengakuan dunia muslim. Jadi kalau ada orang yang ribut-ribut dari negara sekuler itu, ya negara sekuler nggak mendukung berdirinya negara Republik Indonesia ini, yang mengharap justru negara-negara dengan latar belakang mayoritas muslim. Nah, Bung Karno waktu itu berhasil menggagas konferensi Asia Afrika. Ini sebetulnya dia sudah menyatukan masyarakat muslim Asia dan Afrika yang merupakan mayoritas komunitas di dua benua ini. Walaupun Cina itu juga sebelumnya mayoritas muslim, suku Hui, termasuk Uni Soviet itu juga mayoritas muslim, Uzbekistan dan lain-lain, bahkan tokoh-tokoh muslim dari Uni Soviet dulu, Buhari Muslim dan lain-lain. Lalu melahirkan dari konferensi Asia Afrika itu negara-negara non-blok. Nah, negara-negara non-blok ini jelas dasarnya adalah perikemanusiaan sesuai dengan kitab petunjuk manusia untuk keselamatan alam semesta dan umat manusia. Jadi cuman iblis yang menghendaki kecelakaan bagi umat manusia ini. Nah, dari situ Gerakan Negara Non-Blok melahirkan organisasi konferensi Islam. Nah, organisasi konferensi Islam ini berhasil menyatukan Islam, Asia, Afrika, dan Eropa. Inilah hasil karya Mujadid Bung Karno. Nah, kita harapkan setelah 125 tahun sejak kelahiran Bung Karno, akhir tahun ini akan berganti zaman baru. Yang kita hadapi bersama ini adalah pendusta dari petunjuk Tuhan, Dajjal, yaitu para pembohong dunia, bukan negara. Para pembohong dunia inilah Dajjal yang akan kita hadapi dengan kitab petunjuk manusia yang diterima Nabi terakhir itu Iqra, yang untuk masyarakat di akhir zaman dengan teknologi cahaya gitu. Nah, ini dengan Pancasila ini akan menyatukan umat beriman di seluruh dunia. Umat beriman bukan hanya mereka yang ngaku beragama tertentu, karena orang beriman ini pasti mengikuti jejak para nabi. Ya, nabinya nabi penutup Nabi Muhammad. Di atas Nabi Muhammad ada Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, sampai ke Adam alaihissalam. Itulah jejak para nabi. Jadi dinul Islam itu perhitungan selamat, bukan agama. Ya, itulah jejak para nabi yang ada di kitab petunjuk manusia yang udah terjaga selama 14 abad. Nggak bisa terjaga ini kalau bukan pencipta langit dan bumi yang jaganya siapa? Kalau manusia nggak sanggup
keluarganya. Tapi ya itu tadi syaratnya harus jujur. Kalau orang tuh senang berbuat dosa, dusta, ya nggak bisa menyentuh kitab itu. Makanya Nabi terakhir Muhammad SAW sebelum jadi Nabi dapat gelar orang jujur, al-amin di masyarakatnya. Inilah yang dibilang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini adalah orang-orang yang jujur di alam semesta, yang memelihara alam semesta. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi orang jujur, Satrio Piningit, Imam Mahdi, dengan Iqra, kembali kepada kitab petunjuk. Mudah-mudahan kita bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi alamal bil qalam alamal insan malam ya'lam. Mudah-mudahan diberi kekuatannya menolong. Rabbi adilni murhola sedike wa ridni muraja sedike wa jalim ladunka sultanan nasirah. Salamun qaulami Rabbi rahim. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andrason, aku yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.